Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia, bulan Ramadan, masuk ke hari yang ke-9. Malam nanti berarti malam 10, sepertiga Ramadan mau kita lewati. Karena itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya bisa memanfaatkan sisa daripada bulan Ramadan dengan memperbanyak amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dijauhkan daripada malas ibadah, malas ngaji, malas amal saleh, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada segala bentuk maksiat sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sore hari ini insyaallah akan kita khususkan tentang pembahasan daripada fawaid, manfaat-manfaat daripada berpuasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa yang lainnya daripada puasa-puasa sunnah. Para ulama menyatakan fawaid, manfaat daripada puasa itu sangat banyak sekali, dan manfaat-manfaat ini kadang-kadang bersifat manfaat yang kita rasakan di dunia, dan juga ada manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kelak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manfaat yang kita dapatkan dengan cara berpuasa, dan itu kita dapatkan di atas dunia. Para ulama mengatakan dengan memperbanyak puasa ini manusia itu bisa sembuh dan terbebas dari segala macam penyakit. Sehingga kalau dulu ada ulama yang menghitung macam-macamnya penyakit, itu mereka menemukan di zaman itu menemukan ada 30.000 jenis penyakit ketika itu, zaman itu. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini, ono corona, ono apa itu ono HIV, ono macam-macam. Mungkin pada zaman sekarang ini sudah ratusan ribu penyakit yang muncul di zaman kita ini. Dan tidaklah satu penyakit itu dimunculkan oleh Allah kecuali Allah telah menyediakan obatnya. Pasti ada obatnya, tidak mungkin tidak ada obatnya. Loh, corona ada obatnya Bib, misalnya. Loh, penyakit HIV belum ada obatnya misalnya. Penyakit ini, penyakit itu belum ada obatnya. Iya belum, bukan tidak ada. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengadakan atau memunculkan penyakit pasti menciptakan obatnya. Cuman tunggu waktu yang Allah ingini, yang Allah kehendaki akan dipahamkan itu obat kepada hamba Allah yang terpilih. Nanti dia yang akan menemukan obat daripada penyakit yang baru tersebut. Tidak mungkin tidak ada obatnya. Sehingga dalam satu hadis daripada Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bimuharramin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit-penyakit, juga menurunkan obat-obatnya, penawar-penawarnya. Dan Allah menjadikan dari setiap penyakit itu pasti ada obatnya.
Fatadawau, maka kalau sakit obatono, ojo menengai di omah. Wedi bib, lek nang rumah sakit engko akhirnya tambah ruwet saiki misalnya. Ya berobat. Mbok ngombe jamu dah atau tuku pil dah misalnya. Ya dah harus ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit silakan. Mau di rumah silakan. Yang penting Nabi menyatakan fatadawau, berobatlah. Bukan berarti tidak terima sama Allah. Dikei loro kok berobat. Wah, ini tidak tawakal ini. Ya tidak. Justru sunnah itu yaitu berobat. Tapi jangan sampai memiliki keyakinan bahwa yang menyembuhkan kita itu obat, yang menyembuhkan kita itu dokter. Nah ini keyakinan yang salah ini. Beli obat, pergi ke dokter, itu namanya perantara. Yang memberi kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit obati kata Nabi. Wala tadawau bi muharramin, tapi lek dolek obat ojo obat sing haram. Ono obat sing halal kok dolek obat sing haram. Ada obat yang halal kok nyari obat yang bahannya babi misalnya. Lalu apa? Kata Nabi, kalau berobat jangan cari yang haram, cari yang halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Innallaha lam yadha' da'an illa wadha'a lahu shifaan au dawaan. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya, penawarnya, kesembuhannya, cara sembuhnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit sing ndak ono obate. Galu ya Rasulullah mahu. Para sahabat tanya, waduh ini penyakit apa iki ya? Penyakit apa ya Rasulullah yang tidak ada obatnya? Katanya Nabi, al-haram. Al-haram. Al-haram itu tua. Penyakit tua. Wis tua ya tidak mungkin balik no maneh. Ya. Tua terus nang dokter, ya. Saya sakit dokter. Sakit apa? Sakit tua misalnya. Tidak ada obatnya dah. Ngombe ping loro ping telu terus balik enom maneh, tidak ada. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh di dalam Sahih Muslim atau Musnad Imam Ahmad. Ma khalaqallahu ta'ala da'an illa wa khalaqalahu dawaan. Tidaklah Allah menciptakan satu penyakit kecuali Allah juga menciptakan obatnya. Illa sam, kecuali penyakit sam. Apa itu asam? Ay al-maut, kematian. Semua penyakit ada obatnya kecuali dua, asam wal haram, kematian dan menjadi tua. Itu tidak ada obatnya wis. Dole nani tak kira nemu wis. Lek ono ya enak ae ya. Sing kape mati dijejeli urip misalnya. Ya. Sing tua misalnya tuku obat diombe ping loro, mari ngono rambutnya balik putih apa ireng maneh, untune metu maneh, iki enak ini ya. Kecuali nanti di surga Allah. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga insyaallah. Kecuali di surga. Di surga itu tidak ada tua. Tidak ada tua. Semuanya umurnya 1, 33. Bapak anak podo 33 umurnya. Loh, Pak kok enom, Pak misalnya. Lah terus kok entok sing enom iki surga le misalnya. Podo 33 semuanya umurnya 33 semua. Sehingga penyusun Ratib Haddad beliau mengarang satu syair. Beliau mengatakan tentang kehidupan, menceritakan tentang kehidupan di surga. Beliau menyatakan hayatun bila mautin, naimun bila syaqa. Di surga itu nanti adalah kehidupan wis urip terus, tidak ada kematian, tidak kayak di dunia. Naimun bila syaqa, kenikmatan terus itu di surga. Tidak ada sesuatu yang mencelakakan kita, ndak ono. Wong tiba di surga kesandung metu getih ndak ono. Kecelakaan ndak ada, musibah-musibah ndak ada. Semuanya nikmat di surga. Wa mulkun bila azlin, syababun bila hurmi. Nanti di surga itu semuanya seperti raja-raja. Ono singgasananya, ya. Kemudian ada pelayan-pelayannya, semuanya dilayani seperti raja.
bila azlin, tanpa ada masa jabatan ndak ono. Lek presiden kan 5 tahun mari ngono wis lek gak kepilih maneh jadi presiden. Ya. Pemimpin kalau sudah masanya selesai ya selesai. Raja kalau mati ya digantikan anaknya. Tapi kalau di surga itu kerajaan ya raja-raja semua itu tanpa ada waktunya, terus seperti itu di dalam surga Allah. Syababun bila hurmi, semuanya muda ya, ibu-ibu nom-nom kabeh ya. Sing balak-balik delok kaca aku ben ayu ya, saiki kok ngene misalnya. Nah, nanti di surga balik nom maneh ya, ndak ono tuwa wis. Ya, syababun bila hurmi. Yang lainnya mengatakan al-aqwa, menyatakan dalam syairnya ya, qad kuntu amshi kal alif, dulu saya itu kalau jalan itu seperti huruf alif, kenceng jejeg mlakune ya. Fasirtu amshi lam alif, sekarang mlakune kayak lam alif, melengkung ini tua berarti ya. Wa kuntu ud'a ya fata, dulu aku dipanggil pemuda dulu ya. Le biyen ya. Fasirtu ud'a ya kharif, sekarang saya dibilang Pak Tua, panggil Pak Tua, wis tua wisan. Biyen nom, saiki tua. Dulu celuk le kapan nanti bisa. Saiki ndak diceluk apa? Pak D ya. Pak D apa? Ya. Sehingga ada satu orang tua perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga ya Rasulullah. Oh, enggak bisa katanya Nabi. Enggak bisa masuk surga. Nangis perempuan ini ya. Loh, saya ini minta doa kok katanya enggak bisa masuk surga. Setelah itu Nabi ketawa-ketawa ya. Apa maksudnya? Katanya Nabi, bukan enggak bisa masuk surga. Bisa masuk surga, saya doakan masuk surga. Tapi di surga itu enggak ada orang tua ya. Enggak ada orang tua mlebu surga. Artinya di surga semuanya muda nanti. Nah, jadi puasa ini manfaatnya yaitu sebagai obat ya, penyembuh daripada beberapa macam atau banyak macam daripada penyakit. Di antara penyakit yang bisa diobati dengan cara puasa itu adalah su'ul hadm. Su'ul hadm itu gangguan perut. Biasanya rodok di dukur gini ya, kayak panas gitu ya. Rasanya itu kayak panas gitu, enggak nyaman. Atau kadang kembung perutnya, sering kembung. Atau mual, munek perutnya sering. Atau makan sedikit terus kayak warak ngono, sudah enak kabeh perut itu. Sering seperti itu hampir tiap hari. Nah, itu obatnya perbanyak puasa. Aja Ramadan tok. Setelah Ramadan puasa Syawal terus begitu. Insyaallah nanti hilang itu berkatnya puasa. Ya. Jadi gangguan perut itu bisa dihilangkan dengan berpuasa. Di antara penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa yaitu as-simnah. Simnah itu lemu sing berlebihan, atau bahasa dokternya itu obesitas. Ya, kelemon, terlalu gemuk. Jadi lemaknya itu berlebihan. Nah, ini tidak bagus untuk kesehatan ini ya. Nah, biasanya terjadi karena apa? Kalori yang dibakar itu terlalu banyak. Ya, akhirnya jadi lemak, tambah gede awake. Nah, ini kalau dibiarkan bahaya. Ya, akhirnya ndak iso ngadeg kok iki ya, soro ngadeg. Mau sholat tak bisa mau ini. Nang jeding soro. Nah, ini perbanyak puasa. Tutup diet beb misalnya. Diet berhasil atau enggak tahu. Lek poso pasti berhasil. Caranya puasa tiap hari. Ya, malam makan sedikit, besok puasa. Jadi dapat dua. Dapat dietnya, dapat ibadahnya, dapat double dapatnya. Lek diet tok ndak oleh pahala sampean percuma. Ya, ibu-ibu ya sing mlakune wis pelan-pelan kelemon misalnya, atau bapak-bapak kakean mangan sate gule misalnya. Ya, perbanyak puasa supaya berat badannya itu turun. Ya, sehat badannya, pahala dapat nanti di akhirat. Kemudian termasuk penyakit yang bisa diobati dengan puasa itu
adalah sukari. Sukari itu kencing manis, diabetes. Diabetes. Terlalu banyak kadar gula dalam darah itu. Nah, ini bahaya juga. Bahaya. Kadang bisa ganggu kaki, lek sikile luka ndak waras-waras. Kadang bisa ke mata nanti itu. Ndak ketok motoe gara-gara diabetesnya parah. Cara ngobatinya bagaimana? Perbanyak puasa, sing akeh poso. Nanti gula darah itu nanti normal. Barokahnya puasa. Jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan puasa. Bahkan pernah kita mendengar pembahasan kedokteran itu. Jadi kalau mereka mencari obat dari satu penyakit itu, nyoba iki, kok dicobai kabeh, dites semua. Seringnya mendapat obat atau jawaban dari penyakit ini, apa obatnya? Ternyata dengan mengurangi makan. Dikurangi makan, hilang penyakitnya. Artinya wong sing akeh poso, insyaallah penyakitnya sembuh semuanya. Karena itu dikatakan kenyang itu mendatangkan penyakit, cukup makan biasa atau mengurangi makan, di situ ada kesehatan nantinya. Nah, ini daripada fawaid atau manfaat puasa untuk kesehatan manusia. Ini bisa dirasakan di atas dunia. Juga yang berkaitan dengan agama, yaitu puasa ini bisa mempersempit jalan masuknya setan. Mempersempit jalan masuknya setan. Karena setan itu dikatakan yajri mini bani Adam majrodam, masuk ke tubuh kita itu melewati aliran-aliran darah. Setan masuk melalui aliran-aliran darahnya manusia. Cara nih supaya alirannya itu sempit, yaitu lapar. Lapar berarti poso berarti. Semakin banyak puasa, semakin dijauhkan daripada gangguan setan. Jadi setan itu setiap manusia ini ono setane dewe-dewe. Iki setane model gini, iki setane model gini misalnya. Macam-macam. Nanti yang diganggu itu sing iki diganggu tangannya diganggu sehingga megang perempuan yang tidak halal bagi dia misalnya. Yang ini diganggu misalnya matanya diganggu sehingga melihat sesuatu yang haram misalnya. Terus ono dewe-dewe penyakit-penyakit itu Karena setiap orang pasti ada setannya masing-masing. Nah, setan-setan ini ada tugasnya. Tak bongkar Tugasnya setan tak bongkar. Tugas pertama, apa caranya manusia ini menjadi orang yang kafir. Itu tugas inti itu. Apa caranya wis? Mbok dicedekno ambek wong lanang sing ganteng tapi Nasrani misalnya, biar dia ikut agamanya, atau dia itu didekatkan dengan perempuan yang agamanya bukan Islam sehingga kawin sama dia dengan segala cara, atau diiming-iming dengan harta sehingga dia berpindah agama. Didelok wong ngopak iki kok ndak iso dikafirno, sik tetep kopian, sik tetep salat. Akhirnya mudun ke tingkat yang bawah. Apa tingkat yang bawah? Ya apa caranya dia ini ndak yakin sama agamanya sendiri, ragu-ragu. Allah iku ndek endi yo saiki yo. Nah, ini setan ini, mulai dibisik-bisiki sama setan. Nabi Muhammad itu temen ta Nabi kok bojone akeh. Nah, dibisik-bisiki. Dibuat ragu hatinya dengan Allah, dibuat ragu dengan Nabi, dibuat ragu dengan rukun Islam. Salat gawe apa salat ya? Ruku, iktidal, sujud, subuh loro, maghrib telu, isya papat. Padahal kesel isya wae siji wae isya. Dibuat terus, dibuat pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Sehingga naudzubillah kadang-kadang bisa sampai kepada kekufuran nantinya. Nah, kalau tidak berhasil dengan cara ini, maka manusia ini akan digiring menuju dosa-dosa besar. Dijak zina, dijak sumpah palsu, dijak memutus silaturahim, diajak untuk kurang ajar sama orang tua, dosa-dosa besar diajak. Tugasnya setan. Sik ndak iso ya apa caranya orang ini melakukan dosa-dosa kecil setiap hari.
ngrasani wong, ngedu wong, goro, delok wong wedok di dalan, terus itu diarahkan ke situ. Masih tidak bisa. Wah, ini hebat ini ya, tidak mau maksiat dia. Diarahkan kepada hal-hal yang makruh, sesuatu yang makruh yang dibenci dalam syariat walaupun tidak dosa. Ya, tidak berhasil sesuatu yang kita dianjurkan untuk meninggalkan. Akeh ngomong, jagongan, main remi. Ini sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan, tapi diarahkan ke situ sama setan. Lek sih gak berhasil lah. Ini berarti calon-calon wali berarti ya. Kalau tidak berhasil berarti. Diajak kafir tidak gelem, diajak ragu-ragu tidak mau, diajak dosa besar tidak mau, dosa kecil tidak mau, makruh tidak mau, khilaful aula tidak mau. Oh, wali ini berarti calon wali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mentakdirkan orang-orang soleh sebelum kita untuk bisa menjalankan puasa sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat untuk menjalankan puasa-puasa sunnah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.